Dalam perusahaan besar biasanya dibutuhkan satu manajemen data yang kuat ya. Jadi untuk, data manajemen sendiri itu referensi paling kuat atau kerangka kerja globalnya itu adalah DAMA DM Book atau Data Management Book of Knowledge. Jadi di sini saya akan coba share sedikit ya tentang, eee, pemahaman tentang DAMA DM Book, di mana poin-poin yang perlu kita implementasikan, kita perlu pakai ketika kita mau mengimplementasikan satu manajemen data di satu perusahaan. Jadi panduan ini adalah panduan esensial untuk mengubah kekacauan data menjadi aset strategis di perusahaan. Karena, saya juga pernah ya jadi satu konsultan dalam sebuah, klien kami yang di perusahaan pemerintah. Itu mereka ingin satu, semacam divisi baru yang terkait dengan data untuk mengubah, eee, mekanisme kerja mereka supaya data itu tersentral, data-data yang mereka punya itu tidak terjadi satu silo atau data-data yang terpisah karena kendala mereka itu adalah data silo atau data-data yang sebenarnya mereka itu bisa saling terkait, tetapi karena data-datanya itu mereka nggak tahu ini punya siapa, data ini ada di mana. Itu jadi agak kesulitan ketika mereka mau mengimplementasikan, untuk analitiknya mungkin untuk proses untuk ke depannya lagi gitu. Jadi, eee, mereka akan terhambat ketika mereka harus mengambil keputusan yang strategik gitu. Nah, kenapa sih, manajemen data itu diperlukan? Ya karena data itu bukan sekedar ada aja ya, tapi kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, ya itu gambarannya kayak yang saya presentasikan ini, kekacauan, terus kayak ada redundant, data yang berulang, data ganda, terus data yang, udah kadaluarsa atau obsolete, terus kemudian ada data yang, remeh atau data tak bernilai. Jadi, tujuannya adalah untuk mengeliminasi ROT untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas datanya. Jadi apa sih, DAMA DM Book itu? DAMA DM Book itu adalah Data Management Body of Knowledge, atau cetak biru komprehensif, netral vendor dan praktis dari DAMA Internasional. Jadi ini bukan kayak software, bukan kayak, tools yang kita bisa pakai untuk misalnya membuat dashboard, bukan, tapi ini kerangka kerjanya. Ketika teman-teman belajar tentang apa itu Dama DM Book, biasanya itu udah mencangkup keseluruhan. Itu ada data warehouse-nya, ada mungkin, terkait data modeling-nya, atau manajemen dokumen, kayak gitu. Dan ini bukan satu aturan kaku ya, jadi ini sangat fleksibel, tergantung siapa perusahaan yang mengimplementasikannya. Jadi bisa diadaptasikan dengan aturan-aturan yang udah diterapkan di perusahaan tertentu. Dan bahasanya juga, standar, jadi menyatukan pemahaman antara teknis, bisnis, dan eksekutif juga. Jadi yang dijelaskan di Dama itu sendiri, itu ada 11 komponen ya. Jadi yang pertama itu governance-nya atau tata kelola datanya, kemudian yang kedua ada arsitektur data, terus kemudian permodelan atau desain data, terus kemudian ada penyimpanan dan operasi data, terus kemudian yang kelima itu ada keamanan data, keenam ada integrasi dan interoperabilitas data atau pertukaran data ya. Kemudian ada manajemen, dokumen dan konten. Yang kedelapan ada data referensi dan master. Kesembilan ada data warehousing dan business intelligence. Kemudian yang 10 ada manajemen metadata. 11 ada kualitas data. Nah, 11 ini,
kalau misalnya kita implementasikan semua itu udah menjadi kekuatan yang luar biasa dalam satu perusahaan. Nah, untuk mengimplementasikannya sebenarnya kita jangan mulai dari urutan yang paling tinggi ya. Jadi kebanyakan orang udah mulai FOMO ya terkait AI. AI harus segera diimplementasikan. Terus analitiknya harus segera BI-nya atau data warehousing-nya tuh segera diimplementasikan ya. Tapi jangan jangan lupa fondasi dasarnya dulu. Fondasi dasarnya dulu yang paling utama itu level satunya adalah permodelan datanya dulu, penyimpanannya, terus kemudian keamanan datanya. Nah, itu harus diimplementasikan dulu sebelum poin-poin yang lain itu diimplementasikan. Terus kemudian kedua itu terkait integrasi dan interoperabilitas. Jadi sistem pertukarannya seperti apa itu harus dirapikan dulu. Terus kemudian level 3-nya itu baru manajemen kualitas data, metadata, dan arsitektur datanya. Sampai ke level 4 yaitu untuk tata kelolanya. Jadi ketika level 1, 2, 3 itu udah diimplementasikan, nah ini tata kelola yang paling penting ya. Jadi tata kelola itu ibaratnya kita harus tahu nih data itu punya siapa, data ini boleh diakses oleh siapa, terus data itu nanti akan diakses kemana saja gitu misalnya. Sampai akhirnya paling atas lagi itu udah mulai ke fondasi kuatnya, jadi baru bisa kita implementasikan kalau misalnya ada advance analytic atau data mining kayak AI gitu kan, itu baru bisa diimplementasikan. Jangan sampai kita udah buru-buru dulu nih, misalnya mau pengen AI, tapi fondasi dasarnya belum ada, ya percuma juga gitu. Kemudian mesin operasional atau heksagon lingkungan. Jadi kerangka kerja ini akan menjadi tidak berguna tanpa lingkungan yang mendukung. Jadi nggak cuman orang teknis saja, nggak pun cuman orang bisnis saja, nggak cuman orang eksekutif aja, ya, tapi semua harus saling berperan ya. Jadi saling mensupport baik teknologi, proses, people gitu kan, atau orang. Jadi orangnya sendiri harus punya peran dan tanggung jawab masing-masing dan saling mendukung, termasuk pemrosesannya juga. Jadi aktivitas harian, pengiriman kayak dokumen-dokumen atau misalnya teknik untuk memprosesnya, dan juga teknologinya kayak misalnya ada tools apa yang sedang digunakan atau infrastruktur pendukung, yaitu semua harus saling uh, saling bersinergi gitu. Jadi supaya data manajemen ini goal-nya dapat. Ini evolusi untuk Dama sendiri dari tahun 2009 itu versi satunya ke versi 2-nya, yaitu yang di 2017 atau 2024. Jadi dulu itu untuk 2009 itu lebih fokus ke teknis IT-nya. Jadi ada 10 area pengetahuan. Tata kelola itu tidak hanya salah satu dari banyak area. Jadi tata kelola data hanya salah satu dari banyak area. Nah, terus terminologinya juga masih kaku. Kayak misalnya kayak ada data development, nah itu masih kaku. Nah, beda dengan yang versi 2-nya ya. Versi 2-nya itu udah mulai di era enterprise, di era cloud itu ini lebih fleksibel. Jadi ada 11 area yang tadi udah disebut. Terus kemudian tata kelolanya itu dipindahkan ke pusat. Kayak ininya lah, fokus akhirnya, fokus tata kelolanya gitu. Sedangkan untuk apa namanya, sisanya itu ada penambahan integrasi dan interoperabilitas. Disorot karena di sini tuh untuk pertukaran data ya, untuk sistem lalu lintas sistemnya. Terus kemudian terminologinya juga disederhanakan menjadi data modeling dan desain. Nah, ini semua saling terhubung ya, baik dari mulai
apa namanya, data mentah masuk sampai ke area analitik gitu. Jadi mekanismenya memang secara data life cycle itu mulai dari data mentah, terus ada, manajemen metadata, terus kemudian manajemen kualitas data, terus kita harus, ada juga infrastruktur ataupun arsitektur untuk memastikan si pipeline ini berjalan dengan, normal gitu kan, nggak ada isu ataupun error. Kemudian sampai ke area, heeh, analitiknya, BI-nya, data warehouse-nya gitu kan. Jadi untuk keperluan misalnya untuk, keputusan bisnis yang lebih strategik lagi. Nah, ini kalau misalnya kita mengacu ke manfaatnya, misalnya kita belum mengimplementasikan data manajemen, ya sebelum diadopsi kita akan mengalami kekacauan, kan susah misalnya tadi ada, utamanya kayak silo data atau misalnya data-data yang nggak berguna tapi masih aja dipakai, masih aja masuk laporan misalnya. Terus kemudian tapi kalau sudah adopsi, ya ini targetnya tercapai, mitigasi resiko itu mudah, efisiensi operasional, dan satu bahasa standar, serta fondasi yang profesionalisme gitu. Ya jadi, setelah kita mengimplementasikan data manajemen ini ya langkah selanjutnya apa, ya mulailah perjalanan data yang sesungguhnya gitu. Jadi biasanya, prosesnya mulai dari assessment dulu ya. Jadi kalau sepengalaman saya, kalau misalnya pas waktu ditugaskan di satu perusahaan yang memang dia mau mengimplementasikan data manajemen, biasanya kami lakukan untuk assessment dulu, terus kondisi-kondisi yang existing dari mereka tuh apa, terus, kayak ada data management maturity-nya lah gitu. Apakah kesiapan mereka itu secara, teknologi, people, sama, proses, ini posisinya, prioritasnya seperti apa. Jadi apa yang harus diimplementasikan, metodenya seperti apa, itu nanti baru kita tahu setelah kita melakukan assessment dari mengimplementasikan data management. Ya mungkin dari saya untuk video sharing ini cukup sekian, terima kasih.